Pernikahan selama 3 tahun, aku memberi istriku 100 lembar kupon perdamaian. Kupikir selama aku cukup bersabar, hubungan ini bisa terus dipertahankan. Sampai hari ini, satu telepon darinya, aku baru menyadari bahwa pikiranku sangatlah konyol. Sayang, di mana yang luka? Suamiku, kenapa baru kembali? Tentu saja, aku membohongimu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihatmu pulang dengan keadaan kacau seperti ini? Kamu tidak terluka. Apa kamu tahu, proyek malam ini sangat penting bagi grup. Tuan Zheng Xiao, beraninya kamu membentakku. Aku ingin kamu menemaniku. Aku ingin kamu menemaniku selama 24 jam. Jangan lupa, kamu hanyalah seekor anjing yang dipelihara oleh klan Wen. Si Zhao Zhao, proyek malam ini adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup grup Ling Sheng. Bagaimana bisa kamu... Memangnya kenapa? Apa perusahaan lebih penting dariku? Jika bukan karena ibuku lebih dari 20 tahun yang lalu membawamu pulang dari panti asuhan, kamu tidak akan tahu di mana kamu mengemis sekarang. Aku beritahu kamu, tugas utamamu adalah melayaniku dengan baik. Mengerti? Dasar tidak berguna. Hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan. Untuk apa aku mempertahankanmu? Jadi, di matamu, aku hanyalah seekor anjing. Memangnya apa lagi? Kemarilah, bersihkan kakiku sampai bersih. Kamu tuli? Cepat kemari. Kamu membuatku sakit. Maafkan aku, sayang. Minum ini, maka aku akan memaafkanmu. Nona Wen Zhao Zhao, jangan keterlaluan. Nona Wen Zhao Zhao, jangan keterlaluan. Tuan Zheng Xiao, kamu merasa aku kotor kan? Aku akan membuatmu menyesal. Menganggapku kotor, aku akan membuatmu menyesal. Nona Wen Zhao Zhao, sudah cukup keributanmu ini. Suamiku, kamu lupa. Kamu pernah berjanji pada ibuku, kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Dan menurut padaku, Tuan Zheng Xiao, kamu tidak mau minum, ya? Baiklah, jika kamu tidak minum, aku akan pergi selamanya di hadapanmu. Nona Wen Zhao Zhao, apa kamu sudah gila? Apa menurutmu keributan obat tidur waktu itu belum cukup besar? Tuan Zheng Xiao, jika kamu tidak minum, maka bersiaplah untuk kehilangan diriku. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskannya pada ibuku. Jangan paksa aku. Aku akan berhitung sampai 3. 3, 2, 1. Sudah cukup? Aku akan minum. Hahaha. Sekarang kamu puas? Coba tebak. Hahaha. Suamiku, aku sudah tahu bahwa kamu mencintaiku dan tidak tega melihatku terluka sedikit pun. Kamu mempermainkan ketulusanku berulang kali. Apa ini menyenangkan? Suamiku, aku melakukan semua ini hanya untuk membuktikan bahwa kamu mencintaiku dan kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Ya, Tapi, kamu baru saja meminum air cucian kakiku, sangat kotor. Jadi malam ini, kamu tidak boleh masuk ke kamar tidurku. Kamu sebaiknya jalankan tugas aslimu. Pergi jaga pintu gerbang sana. Nona Wen Zhao Zhao kamu. Ini untukmu. Karena kita sudah menikah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kalau yang ini adalah 100 lembar kartu perdamaian, aku berjanji padamu, apapun yang kamu lakukan, aku akan memaafkanmu.
Kali ke-98. Nona Wen Jiao Jiao, aku sudah menunjukkan ketulusanku di hadapanmu, tapi begini caramu memperlakukanku. Tuan Zheng Xiao, aku peringatkan kamu. Jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini kepada ibuku. Jika tidak, bersiaplah untuk aku usir dari rumah ini. Tuan muda, akhirnya saya menemukan Anda. Tuan muda, akhirnya saya menemukan Anda. Cucuku sayang, akhirnya nenek menemukanmu. Tuan muda, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Sosok ini adalah orang terkaya di kota Jiang, pemimpin dari klan Zheng, yang juga merupakan nenek Anda. Dan kamu adalah satu-satunya pewaris dari grup konglomerat klan Zheng. Nenek, Tuan Zheng Xiao milik nenek. Selama tahun-tahun ini kamu meninggalkan rumah, kamu sudah melalui banyak kesulitan. Nenek akan segera membawamu pulang sekarang. Umumkan ke seluruh penjuru kota. Baik, Baik. Tuan Zheng Xiao, aku tahu memintamu untuk menikahi si Jiao Jiao mungkin terkesan aku sedang memanfaatkan budi masa lalu. Aku hanya memiliki si Jiao Jiao seorang sebagai anak perempuanku. Kamu juga tahu sendiri, dia sudah terbiasa bersikap manja sejak kecil. Aku tidak akan tenang jika harus menikahkannya dengan siapapun. ini Kamu tumbuh besar bersama si Jiao Jiao sejak kecil. Jika menyerahkannya kepadamu, aku akan merasa sangat tenang. Begini saja, aku akan memberikan kalian waktu selama 3 tahun. Jika sampai saat itu kalian masih belum memiliki perasaan, maka aku akan melepaskanmu. Namun, selama 3 tahun ini kamu harus membawa Dingsheng mencapai puncak kesuksesan yang baru, dan juga kamu harus dengan sepenuh hati memperlakukan putriku dengan sangat baik. sepertinya ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk membalas segala kebaikan dari klan Wen. Baiklah, aku menyetujuinya. Bagus. Nona Wen Jiao Jiao, dalam 3 tahun ini aku akan memberimu 100 kali kesempatan untuk berbuat salah. Saat mencapai kesalahan yang ke-100, maka aku akan pergi darimu untuk selamanya. Nenek, saya tentu ingin pulang bersama Anda untuk mengakui silsilah keluarga. Tetapi klan Wen telah berjasa kepada saya. Saya sudah berjanji kepada mereka untuk membalas budi baik mereka. Buah naga ini, kenapa bijinya tidak dibersihkan untukku? Rambutku ini sangat berharga, harus disisir helai demi helai. Pakai sepatu hak tinggiku, dan lari kembali. Cepat lari. Sekarang sudah 98 kali. Nenek, Anda pulanglah terlebih dahulu. Berikan saya sedikit waktu. Ya? Tuan muda, kami siap menjemput Anda pulang kapan saja. Halo? Benarkah? Baguslah. Baik. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Untungnya proyek malam ini berhasil dipertahankan. Besok akan ada perundingan resmi. Anggap saja ini hadiah terakhirku untuk klan Wen. Manajer Zheng, setelah Anda mengundurkan diri nanti, Anda harus datang ke perusahaan kami. Direktur Su terlalu memuji. Manajer Zheng, kalau begitu semoga kerja sama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Zheng Xiao, siapa dia? Tuan Zheng Xiao, siapa dia? Apa yang kamu lakukan? Dasar kamu wanita penggoda, apa hubunganmu dengan suamiku? Nona Su, mohon maaf. Apa yang kamu lakukan? Baiklah, kamu wanita simpanan, ternyata benar kamu wanita penggoda, beraninya merayu suamiku, akan kubuat kamu menyesal. Nona Wen Jiao Jiao, berhentilah membuat keributan.
Apa yang kamu lakukan? Nona Su, saya minta maaf. Ini adalah istri saya. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Kesalahpahaman ya. Tuan Zheng Xiao, sekarang kamu tidak lagi menyembunyikan wanita simpananmu. Sampai kapan kamu berniat membohongiku jika aku tidak mengetahuinya? Tuan Zheng Xiao, saya tidak peduli kesalahpahaman apa yang terjadi di antara kalian berdua. Saya, Su Wen, sudah bertahun-tahun bergelut di dunia bisnis, dan belum pernah ada yang berani memperlakukan saya seperti ini. Dasar kamu wanita penggoda. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Berhenti di situ. Nona Wen Jiao Jiao, hentikan keributan ini. Baiklah, hanya demi wanita rendah itu. Kamu berani membentakku? Apakah kalian berdua sudah lama menjalin hubungan? Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Dia adalah perwakilan proyek 10 triliun rupiah dari grup Lingxiang semalam, yang seharusnya sudah sepakat. Tapi malah kamu hancurkan semuanya. Apa? Lalu kenapa? Proyek macam apa yang bisa lebih penting dariku? Tadi kalian berdua sudah mulai bersentuhan tangan. Jika aku tidak datang, apa kalian berdua akan segera pergi memesan kamar hotel? Sekarang kamu sudah mulai membohongiku, ya? Tuan Zheng Xiao. Si Jiao Jiao, urusannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja sendiri kepada Direktur Wen. Tentu saja aku akan bertanya pada ibuku nanti. Di mana gaji bulan ini? Serahkan padaku sekarang. Totalnya 62 juta rupiah. Sudah kutransfer semua padamu. Sekarang aku boleh pergi kan? Tidak benar. Bulan lalu kamu masih punya subsidi transportasi sebesar Rp370.000. Itu hanya Rp370.000. Apakah pantas bagi seorang pria tidak memiliki uang sepeser pun? Tentu saja pantas. Kamu menyimpan uang itu untuk dihabiskan bersama wanita penggoda itu kan? Ada apa kenapa tidak bicara? Tebakanku benar ya? Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Jangan pergi. Jangan lupa apa yang sudah kamu janjikan padaku, bahwa seumur hidupmu, kamu akan menjadi pemujaku dan tidak akan pernah meninggalkanku. Yang ke-99 kalinya, Nona Wen Jiao Jiao. Kamu selalu saja tidak tahu cara menghargai sesuatu. Katakan saja, katakan. Cukup. Tuan Zheng Xiao, beraninya kamu mendorongku. Aku tidak akan melepaskanmu. Dia ada di sana, kepung dia. Apa yang ingin kalian lakukan? Melakukan apa? Jadi kamu orangnya yang berani menindas kakak Jiao-Jiao kami ya? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Tuan Zheng Xiao, aku lihat belakangan ini kamu sangat kurang ajar. Beraninya kamu mendorongku demi wanita rendah itu. Sepertinya kamu sudah lupa bahwa kamu hanyalah seorang pemuja bagiku. Nona Wen Jiao Jiao. Apalagi yang kamu lakukan kali ini? Serang dia, patahkan kakinya. Nona Wen Jiao Jiao, ini adalah perusahaan. Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Ini adalah perusahaan milik klan Wen. Hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Habisi dia. Hajar dia. Mengapa nona muda ini membawa sekelompok preman? Aku sedang memberi pelajaran pada suamiku. Apakah kalian merasa pantas menonton urusan klan Wen? Pergi kalian semua dari sini. Direktur Wen, ada masalah. Segeralah datang ke perusahaan sekarang. Berhenti. Wahai anak muda, bukankah tadi kamu sangat berani? Mengapa begitu cepat menyerah? Nona Wen Jiao-Jiao bahkan belum puas melampiaskan amarahnya. Dasar orang tidak berguna. Tuan Zheng Xiao, hari ini aku akan membuatmu mengerti apa artinya konsekuensi dari kesalahanmu. Aku ingin melihat apa kamu masih berani melakukannya lagi. Berhenti, apa yang sedang kalian lakukan? Berhenti, apa yang sedang kalian lakukan? Nona Wen, Jiao Jiao, lihat apa yang telah kamu perbuat. Ibu Wen, kami hanya membelinya. Ibu, ini karena Tuan Zheng Xiao. Cukup? Sudah berapa kali ibu katakan padamu, Tuan Zheng Xiao adalah suamimu, bagaimana kamu berjanji pada ibu? Cepat, bawa Tuan Zheng Xiao ke rumah sakit. Ibu peringatkan kalian, jika terjadi sesuatu pada menantu ibu, kalian semua tidak akan bisa lari. Pergilah,
Ibu, Kali ini kamu sudah sangat keterlaluan. Biasanya jika hanya pertengkaran kecil tidak apa-apa, tapi kali ini sampai harus masuk rumah sakit. Ibu, Tuan Zheng Xiaoyang. Kamu hanya mengandalkan Tuan Zheng Xiao yang memanjakanmu, makanya kamu terus saja berulah. Suatu hari nanti jika kamu membuatnya pergi, kamu akan menyesal dan menangis. Dia tidak akan mungkin meninggalkanku. Siapa keluarga dari Tuan Zheng Xiao? Saya adalah ibu mertua Tuan Zheng Xiao. Bagaimana keadaannya sekarang? Untung saja kalian membawanya tepat waktu. Untuk sementara, tidak ada masalah serius. Namun dia perlu diobservasi di rumah sakit selama 48 jam. Silakan lakukan pembayaran terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, dokter. Nanti saat masuk ke dalam, minta maaflah dengan baik kepada Tuan Zheng Xiao. Apa kamu dengar? Iya, aku tahu. Meskipun aku tidak minta maaf, Tuan Zheng Xiao pasti akan memaafkanku. Tuan Zheng Xiao, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu masih belum cukup hingga kau berani bersikap kasar padaku. Untuk apa kau datang ke sini? Mengapa setelah menyuruh orang untuk menghajarku, kau masih berharap aku akan berhutang budi padamu? Tapi kau yang berbuat salah duluan. Lagi pula, jika seekor anak anjing tidak patuh, tentu saja aku sebagai pemiliknya harus memberinya pelajaran. Kau seharusnya sadar betul akan posisimu. Kau tidak berhak mengatakan tidak kepadaku. Sebenarnya apa maumu datang ke sini? Aku ingin kau menandatangani ini. Apa ini? Ini adalah surat pernyataan kesetiaan dalam pernikahan. Jika kau bercerai dariku, kau tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Kau pikir aku pasti akan menandatangani ini? Tapi, kau tidak punya pilihan lain. Bukankah kau bilang ingin membalas budi ibuku atas kebaikannya padamu? Bukankah kau sudah berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memperlakukanku dengan baik seumur hidup? Inilah kesempatanmu untuk membuktikannya. Nona Wen Jiao, kebaikan Nyonya Wen padaku bukanlah alat bagimu untuk mengancamku. Ini. Kau mau tanda tangan atau tidak? Apa kau akan menandatangani ini? Aku tanda tangan. Halo, Ibu. Tidak ada apa-apa. Ini Tuan Zheng Xiao. Dia bilang ingin pulang ke rumah lama untuk makan bersama dalam 2 hari lagi. Baiklah. Kalau begitu, tunggu kami ya. Nah, ini hadiah untukmu. Ya, hewan ini memang harus dipukul dulu, baru bisa menjadi penurut. Pintar sekali. Ini adalah yang ke-100 kalinya, dan juga yang terakhir kalinya. Nona Wen Jiao, seharusnya aku tidak menaruh harapan padamu. Tuan Zheng Xiao, aku ingin kau seumur hidup ini. Tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Jemputlah aku di klan Wen. Selama 3 tahun ini, aku tidak hanya membawa Ding Sheng menjadi grup terbesar di kota Jiang, tetapi juga telah memenuhi kewajibanku sepenuhnya terhadap Nona Wen Jiao. Aku sudah melakukan semua yang seharusnya aku lakukan. Semuanya ikut aku untuk menjemput tuan muda pulang. Baik. Halo? Kata ibuku kamu sudah keluar dari rumah sakit. Cepatlah pulang. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku mengerti. Nona Wen Jiao. Sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri semuanya. Si Jiao, jangan khawatir. Hari ini, aku pasti akan membantumu memberi pelajaran pada anak itu. Sudah kembali? Tuan Zheng Xiao mengenai masalah di kafe itu, kamu belum meminta maaf kepada si Jiao kami, bukan? Kamu tidak berpikir bahwa setelah dipukul, masalah ini akan selesai begitu saja, kan? Benar sekali. Tetapi si Jiao kami sangat baik hati. Dan sudah menyiapkannya untukmu sebelumnya. Nona Wen Jiao. Inikah hadiah yang kamu maksud? Ada apa? Kamu tidak suka? Tidak apa-apa. Masih ada lagi. Kamu pilih yang ini juga boleh. Bukankah kamu alergi makanan laut? Kalau begitu makan semuanya agar si Jiao melihat ketulusanmu. Haha.
Atau sebaiknya, kamu berlutut saja saat memakannya. Itu pasti akan jauh lebih menarik. Hahaha. Alergi makanan laut bisa berakibat sangat fatal. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Asalkan kamu memakannya, maka aku akan percaya bahwa kamu sangat mencintaiku sampai ke sumsum tulangmu dan rela berkorban nyawa untukku. Lalu aku akan memaafkan urusanmu dengan wanita penggoda itu. Bagaimana? Tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Aku ingin kamu menghafal seluruh buku panduan kebajikan pria dan menyalinnya sebanyak 10 kali. Oh benar, kamu harus ingat kamu adalah pemuja setia si Jiao Jiao. Kamu harus melayani si Jiao Jiao dengan baik setiap saat. Sekarang, lakukan. Cepat lakukan apa yang dikatakan si Jiao Jiao. Dan berlututlah untuk memakan makanan laut itu. Bagaimana jika aku tidak berlutut dan tidak memakannya? Kamu berani menjawab balik? Dan kamu berani memelototiku. Apa kamu sudah lupa bahwa aku punya kartu perdamaian? Berikan kotaknya padaku. Bagaimana mungkin? Isinya kosong? Ini tidak mungkin. Nona Wen Jiao Jiao, aku tidak berutang apapun lagi padamu. Tuan Zheng Xiao, kembali ke sini. Kamu cepat kembali ke sini. Berapa lama lagi sampai? 5 menit lagi. Lebih cepat lagi. Tuan muda klan Zeng, kami tidak boleh sampai ditindas oleh siapapun. Baik. Berhenti sekarang juga. Aku bilang berhenti. Apa kamu tidak dengar? Tuan Zheng Xiao, jika hari ini kamu tidak berlutut di hadapanku untuk meminta maaf, maka aku akan menceraikanmu. Cerai? Benar sekali. Jika kamu tidak ingin bercerai, maka berlututlah dengan patuh untuk meminta maaf. Si Jiao Jiao, kamu ingin menceraikannya? Dia hanyalah seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana nasibnya nanti? Kalau menurutku, dia sama sekali tidak punya keberanian itu. Dulu, jika bukan karena klan Wen yang menampungnya, mungkin dia sudah terlantar karena kelaparan di jalanan. Hahaha. Tentu saja. Dia sama sekali tidak bisa hidup tanpaku. Bagaimana? Cepatlah berlutut dan mintalah maaf. Jangan bermimpi. Tuan Zheng Xiao, kamu berani menandatanganinya? Kamu Kesabaran selama bertahun-tahun ini hanya dibalas dengan sikapmu yang semakin menjadi-jadi. Pernikahan ini, dari awal sampai akhir hanyalah sebuah lelucon. Tuan Zheng Xiao, kamu hanyalah seekor anjing peliharaan klan Wen kami. Setelah meninggalkan klan Wen, tunggulah saat kamu menderita kelaparan di jalanan. Klan Zeng Jiangcheng menyambut tuan muda kembali ke rumah. Menyambut tuan muda kembali ke rumah. Menyambut tuan muda kembali ke rumah. Apa? Kamu adalah tuan muda dari klan Zheng? Klan Zeng dari kota Jiang menyambut tuan muda pulang. Selamat datang tuan muda di rumah. Selamat datang tuan muda di rumah. Apa? Kamu adalah tuan muda dari klan Zheng. Nona Wen Jiao Jiao, hubungan antara aku dan kamu berakhir sampai di sini. Tuan Zheng Xiao. Tuan Zheng Xiao, berhenti di sana. Tuan Zheng Xiao, Tuan Zheng Xiao, cepat turun dari sana. Kamu tidak boleh pergi. Tuan Zheng Xiao, jika bukan karena klan Wen membawamu pulang dan merawatmu selama 30 tahun lebih, kamu pasti sudah lama tiada karena kelaparan. Kamu dengar tidak? Turun dari sana, sekarang juga. Cepat turun. aduh, si Jiao Jiao, Ji- si Jiao Jiao, si Jiao Jiao, si Jiao Jiao, Ah, si Jiao Jiao. Tadi mereka menyebut klan Zeng. Jangan-jangan itu adalah klan Zeng yang merupakan orang terkaya di kota Jiang? tidak mungkin. Dia hanyalah orang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia menjadi tuan muda dari keluarga terkaya di kota Jiang? Si Jiao Jiao, menurutku, semua orang ini hanyalah aktor yang dia sewa. Heh, baguslah. Dia mencari sekelompok aktor untuk bersandiwara demi membodohiku. Tuan Zheng Xiao, aku akan menunggumu kembali dan berlutut memohon padaku. Si Jiao Jiao, sekarang apa yang harus dilakukan? Aku akan menelepon ibuku sekarang juga untuk memecatnya. Dia bahkan tidak punya 1 rupiah pun di saku
Kita lihat saja berapa hari dia bisa bertahan. Benar sekali. Halo Ibu. Nona Wen Jiao Jiao, di mana Tuan Zheng Xiao? Apalagi yang kamu lakukan padanya? Ibu, aku tidak melakukan apa-apa padanya. Kamu tidak melakukan apa-apa padanya? Lalu kenapa dia meninggalkan surat pengunduran diri dan pergi? Dia mengundurkan diri? Si bodoh itu malah mengundurkan diri sendiri. Nona Wen Jiao Jiao, jelaskan perkataanmu itu. Astaga, ternyata dia masih punya otak dan tahu kalau ingin bersandiwara harus totalitas. Bersandiwara? Apa maksudmu? Tidak apa-apa Ibu. Hanya saja Tuan Zheng Xiao akhir-akhir ini mulai berani dan tidak mau mendengarkanku lagi. Dia bahkan ingin bercerai. Tadinya aku ingin meneleponmu untuk memintamu memecatnya. Bercerai? Masalah sebesar ini kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibu jangan khawatir. Mana mungkin dia berani menceraikanku? Itu hanya sandiwara saja. Tutup mulutmu. Nona Wen Jiao Jiao. Kamu benar-benar tidak pernah belajar dari kesalahan. Padahal aku sudah bilang kepadamu untuk bersikap baik pada Tuan Zheng Xiao, mengapa kamu tidak mendengarkanku? Tuan Zheng Xiao sudah memberikan seluruh hatinya untukmu. Tapi bagaimana caramu memperlakukannya? Kamu telah membuatnya pergi tapi malah tidak peduli. Ibu, aku ini putri kandungmu. Bagaimana bisa ibu berkata seperti itu kepadaku? Lagi pula, klan Wen kita sudah menghidupinya selama lebih dari 30 tahun. Sudah sewajarnya dia bersikap baik kepadaku. Ibu tenang saja. Aku sudah menandatangani perjanjian dengannya. Jika dia ingin bercerai dariku, maka dia harus pergi dengan tangan hampa. Sekarang pada dirinya, bahkan tidak ada uang sepeser pun. Tidak sampai beberapa hari lagi, dia pasti akan kembali dengan patuh. Kamu ini cobalah gunakan otakmu untuk berpikir jernih. Jika dia tidak punya sandaran, apakah dia akan berani menceraikanmu? Apa kamu tahu siapa neneknya? Apa? Duh Ibu, apa maksud perkataan Ibu tadi? Ibu sudah menemukan keluarga Tuan Zheng Xiao? Baru kali ini kulihat kamu begitu peduli dengan urusannya. Kenapa sekarang baru merasa cemas? Ibu jangan membuatku penasaran lagi. Cepat katakanlah. Aku bisa memberitahumu tentang urusannya, tapi kedepannya kamu harus menuruti rencanaku. Rencana apa? Mengambil alih posisi manajer umum grup Dingsheng. Manajer umum? Aku. Tuan Zheng Xiao telah membuat grup Dingsheng berkembang pesat selama beberapa tahun ini, tapi kamu malah mendesaknya untuk pergi. Jadi tanggung jawab ini akan diserahkan kepadamu kelak. Si Jiao Jiao juga sudah bukan anak kecil lagi, sudah saatnya membiarkan dia menimba pengalaman. Ibu, apa itu sungguhan? Duh, seharusnya ibu melakukannya dari dulu. Hal yang bisa dilakukan Tuan Zheng Xiao, apa susahnya? Aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Tidak perlu terburu-buru juga. Begini saja, sore ini ada penandatanganan kerjasama, kamu pergi ke sana untuk menunjukkan dirimu dulu. Tenang saja, Ibu. Masuk. Bu Wen, ada masalah. Pak Jin dari grup Yuhang tidak mau menandatangani kontraknya. Tidak mau? Bukankah kontraknya sudah disepakati dari lama? Pak Jin bersikeras ingin bertemu manajer Zheng. Bukan maksud saya Tuan Zheng Xiao. Katanya dia tidak akan tanda tangan sebelum bertemu Tuan Zheng Xiao. Benar-benar merepotkan saya saja. Mari, bawa saya menemui dia. Baik, Bu Wen. Aduh. Hei, di mana manajer umum Zheng kalian? Pak Jin, mohon tunggu sebentar. Manajer kami akan segera datang. Di mana Tuan Zheng Xiao? Cepat suruh dia menemui saya. Kamu siapa? Di mana Tuan Zheng Xiao? Kamu. Jika tidak tanda tangan, pergi saja dari sini. Apa yang kamu lakukan? Apakah grup Dingsheng melayani tamu dengan cara seperti ini? Pak Jin, mohon tenanglah. Beliau adalah Bu Wen, manajer umum baru di grup Dingsheng. Manajer umum grup yang baru? Di mana Tuan Zheng Xiao? Tuan Zheng Xiao, si pecundang itu sudah pergi dari sini. Mulai sekarang, grup Dingsheng ini berada di bawah kendali saya. Kalian mengusir Tuan Zheng Xiao? Apakah kalian sudah kehilangan akal sehat? Itu bukan urusanmu. Ini adalah urusan internal grup kami. Mengenai kontrak ini, apakah kamu mau tanda tangan atau tidak? Jika tidak, silakan pergi menjauh dari sini. Jangan membuang-buang waktu saya. Saya tidak akan sudi tanda tangan. Karena saya menghargai kemampuan pribadi Tuan Zheng Xiao, serta karakter yang dimilikinya, saya baru mau bekerja sama dengan grup Dingsheng. Kalian tidak hanya mengusirnya saja, tapi juga berani menghina saya. Saya katakan kepada kalian, masalah hari ini belum berakhir. Grup Dingsheng yang bertindak konyol seperti ini, kalian pasti akan hancur. Grup Dingsheng bertindak sembrono seperti ini, kalian pasti akan hancur. Cepat pergi dari sini sekarang. Ibu Wen. Kenapa kamu begitu panik? Grup sebesar ini.
tidak mungkin bangkrut hanya karena kehilangan satu kontrak, bukan? Apakah mitra kerjasama lainnya sudah tiba? Mereka sudah menunggu di ruang rapat sebelah. Biarkan mereka melihat kontraknya terlebih dahulu, agar nanti tidak banyak bertanya ini itu sangat menyebalkan. Ibu Wen, para pimpinan sudah menunggu di sebelah selama 20 menit. Bagaimana kalau kita ke sana sekarang? Aku yang manajer umum atau kamu? Kamu mencoba mengajariku cara bekerja? Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Baik. Jika dia tidak segera datang, sebaiknya pertemuan ini kita tunda saja. Benar, tunda saja. Mohon tunggu sebentar semuanya. Manajer akan segera datang. Lalu di mana Tuan Zheng Xiao? Semuanya, ini adalah manajer umum baru grup Dingsheng kami, Ibu Wen. Manajer umum yang baru? Lalu di mana Tuan Zheng Xiao? Di mata kalian hanya ada Tuan Zheng Xiao saja ya? Biar ku beritahu kalian, grup Dingsheng ini adalah aset milik klan Wen, bukan milik Tuan Zheng Xiao. Dia sudah kupecat. Apa? Halo, segera hubungi Tuan Zheng Xiao sekarang juga. Aku tidak peduli cara apa yang kalian gunakan, atau syarat apapun yang diminta. Aku hanya punya satu permintaan, harus merekrutnya ke perusahaan kita. Ayah, ada kabar baik. Orang-orang klan Wen entah gila atau apa, mereka memecat Tuan Zheng Xiao. Aku akan menemuinya sendiri sekarang. Anda sendiri yang akan pergi? Baik. Halo, dengarkan aku baik-baik. Gunakan seluruh sumber daya manusia dan materi perusahaan. Lakukan apapun risikonya. Undang Tuan Zheng Xiao ke perusahaan kita. Jika didahului oleh perusahaan lain, bonus tahunan kalian semua akan hangus. Ibu Wen, ini akan menjadi kebodohan terbesar yang pernah dilakukan grup Dingsheng. Tidak bisa. Aku juga harus menemui Tuan Zheng Xiao secara langsung. Jika tidak, bukankah aku akan terlihat tidak tulus? Benar sekali, ayo cepat pergi. Tuan Zhao, Tuan Wang, jika kalian berani melangkah keluar dari pintu ini hari ini, maka kalian akan selamanya kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan klan Wen. Bekerja sama dengan kalian? Dokumen ini, aku sendiri yang merundingkannya dengan Tuan Zheng Xiao. Tuan Zheng Xiao sudah pergi, apalagi yang harus aku kerjasamakan dengan kalian? Mengusir Tuan Zheng Xiao, dan membiarkan gadis kecil sepertimu mengelola bisnis, sepertinya Nyonya Besar Wen harus memeriksakan sarafnya ke rumah sakit. Alasan kami bekerja sama dengan klan Wen adalah karena kami menghargai kemampuan dan karakter Tuan Zheng Xiao. Tanpa beliau, hanya mengandalkan klan Wen saja, tidak akan layak untuk diperhitungkan. Kalian semua ingin menjadi musuh klan Wen, bukan? Menjadi musuh? Nona muda Wen, kau terlalu tinggi menilai klan Wen milikmu. Klan Wen kalian bahkan tidak pantas. Nona Wen, gawat. Berita pengunduran diri Tuan Zheng Xiao sudah tersebar. Sekarang ada belasan mitra kerjasama yang ingin membatalkan kontrak. Apa? Itu tidak mungkin. Ayo pergi. Kalian 13 mitra kerjasama membatalkan kontrak secara kolektif. Sekarang sudah 14. Ibu, jangan khawatir. Ini semua hanyalah masalah kecil. Beraninya kamu bilang begitu? Masalah kecil. Sekarang selesaikan masalah kecil ini untukku. 14 mitra kerjasama membatalkan kontrak secara kolektif. Berapa banyak kerugian yang akan kita alami? Klan Wen akan hancur di tanganmu. Tuan Zheng Xiao, itu semua karena dia. Ibu, para mitra kerjasama ini baru mengajukan pembatalan setelah tahu Tuan Zheng Xiao mengundurkan diri. Sudah pasti, Tuan Zheng Xiao yang mencelakai kita. Benar, masih ada Tuan Zheng Xiao. Sekarang hanya dia yang bisa membereskan kekacauan ini. Ibu, industri klan Wen kita begitu besar, masa kita tidak bisa lepas dari si sampah itu? Menurutmu klan Wen bisa seperti sekarang karena siapa? Apa karena kamu? Kamu sudah mengusir kartu as terbesar milik klan Wen, apa kamu tahu itu? Kamu sekarang segera pergi ke kota Jiang untuk menemui Tuan Zheng Xiao. Meskipun kamu harus berlutut memohon padanya, kamu harus membawanya kembali padaku. Kota Jiang? Kenapa dia bisa ada di kota Jiang? Karena dia adalah orang terkaya di kota Jiang, tuan muda dari keluarga Zheng. Apa kamu tahu seberapa besar masalah yang telah kamu perbuat sekarang? Ini, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Nenek, aku sudah pulang. Cucu kesayanganku, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Ini semua salah nenek. Nenek, apa yang nenek katakan? Seandainya dulu, kamu tidak hilang. Itu akan sangat baik. Ini semua salah nenek karena tidak menjagamu dengan baik. Ini semua kesalahan nenek. Nenek, lihatlah. Bukankah cucumu ini sekarang sudah kembali? Nanti, aku akan selalu menemani nenek. Baiklah. Ayo,
Nenek sudah memasakkan makanan kesukaanmu sewaktu kecil. Mari kita makan dulu. Iya. Oh, hampir saja nenek lupa. Masih ada satu kejutan lagi. Kejutan? Lihatlah, siapa itu? Kak Zheng Xiao. Sudah lama tidak bertemu. Hah? Halo? Masih ingatkah padaku? Kamu siapa ya? Namaku Jiang Yunshu. Wah, Bagaimana kabarmu, Kak Zheng Xiao? iya. Gak apa-apa. Ini penyakit lama. Cepat duduk dan istirahatlah. Sepertinya perutnya tidak nyaman. Dia harus makan makanan yang hambar. Nenek, aku akan buatkan bubur untuknya. Mulai sekarang aku yang akan mengurus makanmu 3 kali sehari. Kamu harus menurut padaku. Makanlah dengan teratur, mengerti? Sejak kecil aku menumpang hidup di rumah orang lain dan sering dipandang sebelah mata. Jiang Yunshu adalah orang pertama yang bersikap sebaik ini padaku. Apa itu tidak merepotkanmu? Kak Zheng Xiao, perasaanku padamu. Seharusnya kamu sudah mengerti. Karena sudah mengerti, maka jangan menolaknya. Maksud apa? Maksud apa? Maksud apa sih? Jangan mencoba berkelit di depanku. Jujurlah, bagaimana menurutmu tentang Yunshu? Dia itu nona besar keluarga Jiang. Sudah cantik? Punya kemampuan lagi? Bukankah dia jauh lebih baik daripada mantan istrimu itu? Apalagi yang membuatmu tidak puas? Nenek, aku baru saja bercerai. Untuk sementara, aku belum ingin memikirkan hal-hal seperti itu. Jangan cari-cari alasan. Memangnya kenapa kalau sudah bercerai, apa orang yang pernah bercerai tidak boleh jatuh cinta lagi? Nona besar keluarga Jiang itu, sampai datang berkunjung sendiri, bahkan membuatkan bubur untukmu, tapi kamu malah pilih-pilih? Baiklah, kamu tidak mau membicarakannya? Kalau begitu sekarang, aku akan menyuruh Yunshu. Pulang saja. Aduh nenek. Haha. Sudahlah, dia sedang membuatkan bubur untukmu. Aku pergi melihatnya dulu. Ibu dari direktur utama baru saja menelepon dan meminta Anda untuk pulang makan malam hari ini. Baiklah. Mari pergi. Tuan Zheng Xiao, kau tidak akan bisa lepas dariku. Seumur hidupmu, kau adalah peliharaan Nona Wen Jiao Jiao. Direktur utama yang sekarang sangat tampan. Aslinya bahkan lebih tampan daripada di televisi. Benar sekali. Dan dia terlihat sangat muda. Sudah tampan dan kaya pula. Akan lebih baik lagi jika dia masih lajang. Apakah waktu kerja digunakan bagi kalian untuk mengobrol di sini? Nyonya, Anda siapa? Aku adalah istri dari Tuan Zheng Xiao, direktur utama kalian. Di mana dia? Bawa aku menemuinya. Tetapi aku dengar Tuan Zheng sedang menjalin hubungan dengan putri dari keluarga Jiang. Apa yang sedang kalian lakukan dengan membuang waktu di sini? Maafkan saya, Nyonya. Saya akan mengantar Anda sekarang. Begitu saja sudah cukup, tunjukkan jalannya. Baik-baik, Nyonya. Silakan lewat sini. Apa yang Anda lakukan? Tidur di jam kerja? Kamu pikir perusahaan ini rumahmu sendiri? Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk? Dia, wanita ini, mengaku sebagai istri dari Direktur Zheng. Istri? Seingatku Direktur Zheng sepertinya belum menikah. Benar, Direktur Zheng tidak pernah menyebutkan dia punya istri. Tim penelitian dan pengembangan kami sudah bekerja selama lebih dari 50 jam. Apa salahnya jika aku beristirahat sebentar di sini? Apakah karena Anda istri Direktur Zheng, Anda bisa menindas orang di perusahaan seperti ini? Kamu menerima gaji dari perusahaan, maka kamu harus mengabdi untuk perusahaan. Lembur itu kenapa? Lembur juga sudah menjadi kewajibanmu. Anda. Sepertinya sebagai nyonya rumah, aku benar-benar harus memberi kalian peraturan yang tegas. Kamu dipecat. Apa yang dia katakan? Dia mau memecat Pak Song. Dari mana asal orang gila ini? Aku adalah kepala departemen penelitian, Anda tidak punya hak untuk memecatku. Anda. Aduh, ternyata seorang kepala departemen, benar-benar bawahan yang sama buruknya dengan atasannya. Ada apa ini? Manajer Chen, terjadi masalah besar. Kenapa terburu-buru seperti ini? Dia bilang dia adalah istri pimpinan. Begitu datang langsung ingin memecat Dr. Song. Sejak kapan pimpinan punya istri? Mungkinkah benar-benar putri dari klan Jiang itu? Belakangan ini memang ada rumor kalau klan Zheng akan menjalin aliansi dengan klan Jiang. Jangan-jangan. Manajer Chen, bukan? Iya, benar sekali. Orang ini telah aku pecat. Segera atur agar dia pergi dari sini. Dr. Song adalah talenta teknologi tinggi yang paling dihargai pimpinan. Jika Anda memecatnya begitu saja,
Aku tidak bisa menjelaskannya kepada pimpinan. Bagaimana kalau Anda hubungi Tuan Zheng Xiao terlebih dahulu? Beraninya kamu menggunakan nama Tuan Zheng Xiao untuk menekanku, ya? Aku adalah istri Tuan Zheng Xiao, nyonya besar di grup Zheng. Apa kamu tidak dengar kalau aku bilang dia dipecat? Mengerti. Pecat. Xiao Yu, segera bawa Dr. Song ke bagian personalia. Tidak perlu kamu memecatku, aku berhenti. Hei kamu, pergi. Pergi dari hadapanku sekarang. Kamu, bawa aku ke kantor Tuan Zheng Xiao. Cepat. Baik. Silakan lewat sini. Segera hubungi direktur utama. Minta beliau segera datang ke kantor. Begitu banyak hidangan di meja ini. Kamu sudah bekerja keras, Yunshu. Anak ini benar-benar beruntung. Ayo makan. Makanlah yang banyak, ini semua makanan kesukaanmu. Baik. Halo, Direktur, istri Anda ingin memecat Dr. Song. apa maksudmu istriku? Jelaskan dengan benar. Direktur, tadi ada seorang wanita datang ke kantor dan mengaku sebagai istri Anda. Dia bertengkar dengan Dr. Song dan bahkan ingin memecatnya. Dengar, apapun yang terjadi, tenangkan Dr. Song dulu. Jangan biarkan dia pergi. Aku akan segera sampai. Baik, Direktur. Xiao, ada apa? Nenek, sesuatu terjadi pada Yunshu. Aku harus kembali ke kantor. Kalian makanlah duluan. Dr. Song, jangan pergi dulu. Aku sudah melapor kepada Direktur. Beliau akan segera sampai. Baik, kalau begitu aku akan menunggunya di sini sebentar. Tunggu. Ada barangku yang tertinggal di ruang kerja. Kenapa kamu masih di sini? Aku menyuruhmu pergi dari sini. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Anda tidak punya hak untuk memecat saya. Saya sedang menunggu direktur di sini. Tunggu apa lagi? Kamu sudah dipecat. Sekarang juga segera pergi dari sini. Anda benar-benar tidak masuk akal. Sekarang juga panggil keamanan untuk menyeretnya keluar. Anda... Aku tidak mau membuang waktu bicara denganmu. Nona, tolong jangan marah dulu. Saya akan segera menyuruh mereka pergi. Manajer Chen, saya baru saja menelepon Direktur. Beliau akan segera sampai. Siapa yang memberimu izin melapor langsung ke atasan? Begitukah cara Tuan Zheng Xiao mengelola kalian? Sama sekali tidak tahu sopan santun. Suruh dia pergi membersihkan toilet. Mulai sekarang, siapapun yang berani membangkang perintahku, semuanya akan dipecat. Baik, saya mengerti. Kalian semua tetaplah di sini. Begitu direktur datang, suruh beliau segera ke kantor. Nyonya Jiang, silakan duduk. Nyonya Jiang apa? Marga Kuen. Bukankah Anda Nona Besar Jiang? Kamu bukan Nona Jiang. Sudah kubilang Marga Kuen. Namaku Nona Wen Jiao Jiao, adalah istri dari Direktur Zheng kalian. Margamu Wen, tapi kamu istri Direktur Zheng kami. Bukan. Siapa Nona Jiang yang baru saja kamu sebutkan itu? Bagus sekali. Dia berani menyembunyikan wanita lain di belakangku. Pantas saja dia ingin datang ke kota Jiang. Sudahlah. Kenapa tidak bilang dari awal kalau kamu bukan Nona Jiang, malah berpura-pura menjadi istri direktur kami di sini? Kamu bilang aku palsu? Aku benar-benar istri dari Direktur Zheng kalian. Diam kamu wanita tidak waras. Kamu tahu tidak kalau kamu sudah mencelakaiku? Ini semua salahmu. Aku akan segera menelepon direktur. Pergi sana aku bilang padamu. Sekarang kamu sudah dipecat. Sekarang juga cepat pergi dari sini. Direktur Zheng. Sudah. Tidak apa-apa, aku sudah tahu semuanya. Ucapan orang sakit jiwa itu tidak usah didengarkan. Lakukan saja pekerjaanmu seperti biasa. Jangan pedulikan dia. Direktur ini, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Song, maafkan aku. Masalah ini adalah kelalaianku. Wanita itu benar-benar tidak waras. Jangan masukkan ke dalam hati ucapannya. Memberikanmu kenaikan gaji saja aku belum sempat. Mana mungkin aku tega memecatmu. Baiklah, aku merasa lega mendengar ucapanmu. Tenang saja, aku, Pak Song, tidak akan mempermasalahkan hal ini dengan orang tidak waras. Maaf sudah membuatmu merasa tidak nyaman. Kalau begitu, kuberikan libur beberapa hari untuk kalian. Pulanglah dan istirahat dengan baik. Baik, terima kasih Direktur Zheng. Rapikan rekaman pengawas saat wanita tidak waras itu datang ke perusahaan dan kirimkan ke bagian hukum. Baik, Direktur Zheng. Beritahu bagian hukum, kita tidak menerima permintaan maaf atau perdamaian. Tuntut dia sampai tuntas. Halo, bagian keamanan.
Segera ke ruang kantor direktur utama sekarang juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Singkirkan wanita gila yang berpura-pura menjadi istri direktur utama ini dari sini. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhku. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata aku bisa membuat kalian semua dipecat. Teruslah berakting. Apakah kamu benar-benar sudah kecanduan? Bagaimana mungkin direktur utama kami menikah dengan orang gila? Tunggu apa lagi? Seret dia keluar sekarang juga. Siapapun yang berani menyentuhku akan dipecat. Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa ini? Aku adalah istri sah dari direktur utama kalian. Nona Wen Jiao Jiao. Beraninya kamu datang dan membuat keributan di perusahaanku. Pak Direktur, mohon maaf. Saya sudah tahu semuanya. Keluar dulu. Baik. Apa yang kamu lakukan di kota Jiang? Duh, sayang, aku datang cuma mau membantumu mengelola perusahaan. Kamu tidak tahu betapa keterlaluan mereka. Pertama, kita sudah bercerai. Aku bukan suamimu lagi. Kedua, ini perusahaanku. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Sayang, aku tahu aku salah. Lihat, aku datang khusus untuk meminta maaf padamu. Maafkanlah aku. Minta maaf? Apa kamu pikir pernikahan itu mainan? Apa hanya dengan beberapa kata maaf bisa menghapus luka yang kamu berikan padaku? Kita sudah berakhir. Sayang, aku juga tidak punya pilihan lain. Sejak kamu pergi, para mitra kerja itu membatalkan kontak dengan kami secara gila-gilaan. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan klan Wen. Baru sekarang kamu ingat padaku. Kemana saja kamu selama ini? Sayang, aku tahu ada beberapa masalah di antara kita. Tapi bagaimanapun kita sudah bersama bertahun-tahun, kan? Kamu pasti akan menyelamatkan klan Wen, kan? Semua ini memang sudah aku rencanakan. Kenapa aku harus menyelamatkan klan Wen? Bukan begitu. Kamu? Apa maksudmu? Mereka bekerja sama dengan klan Wen karena aku. Sekarang tanpa aku, mana mungkin mereka mau lanjut bekerja sama dengan klan Wen? Sayang, sekarang ikutlah aku pulang. Asalkan kamu ikut pulang denganku, mereka pasti akan bekerja sama lagi dengan klan Wen. Kamu tidak mengerti perkataanku ya? Kenapa juga aku harus kembali untuk menyelamatkan klan Wen? Mengapa aku harus kembali untuk menyelamatkan klan Wen? Karena kamu adalah suamiku. Berapa kali aku harus mengatakannya padamu? Hubungan kita sudah berakhir. Dan aku belum membuat perhitungan denganmu soal kekacauan yang kamu buat di perusahaanku. Jangan bermimpi aku akan ikut pulang bersamamu. Tidak. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kamu harus ikut denganku. Aku tidak akan pernah kembali bersamamu. Lupakan saja keinginanmu itu. Tuan Zheng Xiao, jangan tidak tahu diri. Aku beritahu kamu. Aku datang sendiri ke kota Jiang untuk minta maaf. Sudah cukup menghargaimu. Jangan sampai aku menggunakan cara kasar padamu. Sadarlah, Nona Wen Jiao Jiao. Tidak semua orang di dunia ini harus berputar di sekelilingmu. Kamu harus kembali bersamaku. Kalau tidak, aku akan pergi selamanya dari hadapanmu. Kamu tidak berpikir kalau aku masih peduli dengan keadaanmu, bukan? Tuan Zheng Xiao, jangan paksa aku. Silakan saja. Tuan Zheng Xiao, bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Bukannya aku tidak pernah mencintaimu. Kamulah yang membuang cintaku seperti sampah dengan tanganmu sendiri. Kamu adalah milikku. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mencintaimu. Ada banyak orang yang mencintai Kak Zheng Xiao, dan itu tidak termasuk dirimu. Yunsu, kenapa kamu datang ke sini? Kami semua mendengar saat kamu menelepon. Nenek merasa sangat khawatir dan memintaku untuk datang melihatmu. Tuan Zheng Xiao, siapa dia? Kalian? Mengapa kalian berdua bisa begitu akrab? Untuk masalah ini, bolehkah aku yang menyelesaikannya? Nona Wen Jiao Jiao, mantan istri Kak Zheng Xiao. Benar bukan? Sekarang aku mengerti. Kamu adalah wanita penggoda yang merayu Tuan Zheng Xiao. Sejauh yang aku tahu, kamu dan Kak Zheng Xiao sudah bercerai. Lalu atas dasar apa? Kamu mencampuri hubunganku dengan dirinya? Tuan Zheng Xiao, sudah berapa lama kamu mengenalnya? Apa kamu lupa? Bukankah kita adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama? Cinta tidak ada hubungannya dengan waktu. Terlebih lagi, bagaimana kamu tahu? Kalau aku mengenal Kak Zheng Xiao, lebih baru darimu? Yunsu, kamu. Apa kamu sudah mengingatku, Kak Zheng Xiao? Ternyata itu kamu. Itu kamu.
Ternyata kita sudah saling kenal sejak kecil. Anak perempuan kecil saat itu adalah dirimu. Aku mengenal Kak Zheng Xiao jauh lebih lama darimu. Keluarga Jiang adalah yang paling kaya di Qingzhou. Kekayaan, posisi, benar-benar jauh melampaui keluargamu. Oh ya, aku lebih muda darimu, lebih cantik darimu. Apa yang kamu punya untuk merebut Kak Zheng Xiao dariku? Diam, tutup mulutmu sekarang. Dasar kamu wanita jahat. Semakin kamu menghinaku seperti itu, hanya akan membuat Kak Zheng Xiao semakin mengasihaniku. Yunshu, kamu. Kak Zheng Xiao, akhirnya aku menemukanmu kembali. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Aku ingin menikah denganmu. Apakah kamu bersedia menikahiku? Yunshu, aku. Kak Zheng Xiao, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa menyukaiku? Haha. Haha. Tuan Zheng Xiao. Dia adalah milikku. Dia tidak akan mungkin menyukaimu. Hahaha. Pengawal, Tuan Zeng. bawa wanita gila ini dan usir dia keluar. Baik. Tuan Zheng Xiao, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini padaku? Tuan Zheng Xiao. Tuan Zheng Xiao. Kak Zheng Xiao. Gadis bodoh, sebenarnya aku berencana melamarmu di rumah. Bunga-bunga pun sudah disiapkan. Jiang Yunsu, maukah kamu menikah denganku? Ya, tentu saja aku mau. Kak Zheng Xiao, aku benar-benar akan menikah denganmu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja ini bukan mimpi. Mulai sekarang, akulah yang akan menjagamu. Kalau begitu, kamu harus menepati janjimu. Jangan pernah tinggalkan aku. Tentu saja. Aku, Tuan Zheng Xiao, selalu menepati kata-kata. Jika kelak aku mengecewakanmu, biarlah aku tertabrak truk. Hus, hus, hus. Apa yang kamu katakan di hari bahagia ini? Aku percaya padamu. Kemarilah Yunsu. Ayo minum semangkuk sup ini untuk menambah energimu. Sebentar lagi, agar kamu lebih bersemangat menjadi pengantin tercantik. Terima kasih, Nenek. Ya, Xiao Xiao. Cepatlah pergi menyambut para tamu. Tapi, Yunsu, di sini. Ada nenek di sini? Apalagi yang kamu khawatirkan? Benar juga. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sekretaris Chang, seluruh rangkaian acara pernikahan harus dipastikan berjalan sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja, Direktur Utama. Aku jamin semuanya akan lancar. Kalau begitu, aku tenang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Hei, ruangan yang itu. Selagi Tuan Zheng Xiao tidak ada sekarang, cepat. Yunsu, nenek berjanji padamu bahwa Tuan Zheng Xiao tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika dia berani melakukannya, akan kupatahkan kakinya. Nenek, Kak Zheng Xiao sudah berjanji. Untuk melindungiku seumur hidup, aku percaya padanya. Anak ini bisa menikahi gadis sebaik dirimu. Adalah keberuntungan baginya. Jiang Yunshu, jangan harap kamu bisa menikah dengan Tuan Zheng Xiao. Nona Wen Jiao Jiao, bagaimana kamu bisa masuk? Jiang Yunshu, aku beritahu kamu, apapun cara yang kamu gunakan untuk menggoda Tuan Zheng Xiao, dia adalah milikku. Nona Wen Jiao Jiao, kamu sendirilah yang mengusir Kak Zheng Xiao pergi. Kamu sudah menghancurkan hatinya? Lalu apa hakmu untuk melarangku memberikannya kebahagiaan? Diam, tutup mulutmu. Dia sudah ditipu olehmu. Dia mencintaiku selama bertahun-tahun. Dia tidak akan meninggalkanku. Lalu bagaimana denganmu? Saat kamu menghinanya sesuka hati, pernahkah terpikir
Mengapa dia selalu memaafkanmu? Tanyakan pada hatimu sendiri. Apakah kamu benar-benar pernah mencintainya? Tutup mulutmu. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Semua yang aku lakukan ini adalah demi membuat Tuan Zheng Xiao bisa tetap berada di sisiku. Dia mencintaiku. Dia pasti akan mengerti aku. Lalu mengapa dia meninggalkanmu? Mengapa dia memilih untuk menikah denganku? Nona Wen Jiao, jangan membohongi dirimu sendiri. Sadarilah kenyataan ini. Itu tidak benar. Nona Wen Jiao. Kak Zheng Xiao sudah tidak mencintaimu lagi. Sikapmu yang terus mengejarnya hanya akan membuatnya semakin membencimu. Kamu, orang yang dipilih Kak Zheng Xiao untuk menghabiskan sisa hidupnya adalah aku, bukan kamu. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu yang sudah menghancurkan hatinya, aku mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bersamanya. Dasar wanita licik. Kamu berani menantangku? Haha. Aku akan membuatmu sangat menderita. Song Yang, tangkap wanita penggoda ini. Haha. Apa yang ingin kalian lakukan? Menyingkir? Tua bangka. Atau aku tidak akan segan-segan padamu? Kamu membuat keributan di sini? Apakah kamu ingin celaka? Yo, si tua ini besar sekali nyalimu. Pergi. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Nenek, bagaimana keadaanmu? Apa nenek baik-baik saja? Nenek, bisa mendidik wanita penggoda seperti ini. Sepertinya Anda juga seorang rubah tua yang licik. Lepaskan. Nona Wen Jiao, lepaskan nenek. Nenek. Haha. Orang tua renta yang sudah bau tanah seperti Anda masih berani berteriak padaku? Kalau begitu Anda dan cucu penggoda Anda pergi selamanya saja bersama-sama. Nona Wen Jiao. Apa Anda tahu sedang bicara dengan siapa? Tuan Zheng Xiao tidak akan melepaskanmu. Wanita simpanan seperti Anda, mana pantas mengancam dengan nama Tuan Zheng Xiao? Dengar ya, aku adalah satu-satunya istri Tuan Zheng Xiao. Apa hak Anda untuk menikah dengannya? Lalu Anda, si tua bangka, yang sudah sangat berumur, malah mengajari cucu sendiri menjadi wanita simpanan. Anda. Diam kalian semua. Nona Jiang, pernikahan akan segera dimulai. Aku. Diamlah. Hei tua bangka, jangan bicara. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap di sini sekarang juga. Nona Jiang. Baiklah, aku segera datang. Tutup mulutmu. Song Yang, jaga mereka berdua dengan baik. Hari ini aku harus membawa Tuan Zheng Xiao kembali. Jangan biarkan mereka merusak rencanaku. Tenang saja, serahkan saja padaku. Hahaha. Oh. Kemarilah, si rubah tua. Diamlah. Nona Wen Jiao, jangan gila, cepat lepaskan kami. Wanita penggoda, aku beritahu ya, apa yang milikku akan tetap menjadi milikku. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Song Yang, ikat mereka berdua. Untukku. Baik. Diamlah. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut mempelai wanita Jiang Yunshu masuk ke pelaminan. Ini, bagaimana bisa dia? Nona Wen Jiao. Nona Wen Jiao. Bagaimana bisa itu dia?
Nona Wen Jiao, mengapa kamu kesini? Di mana Yunsu? Tuan Zheng Xiao, istrimu itu, selamanya hanya bisa diriku. Jangan pernah berpikir untuk menikahi wanita lain. Nona Wen Jiao, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Di mana Yunsu? Tuan Zheng Xiao, hari ini adalah pernikahan kita. Mengapa kamu harus menyebut wanita lain? Apa bagusnya perempuan itu? Di mana dia pantas untukmu? Di dunia ini, orang yang paling mencintaimu adalah aku. Kamu hanya bisa menikah denganku. Bukankah hari ini pernikahan antara keluarga Jiang dan keluarga Zheng? Dari mana wanita ini muncul? Sepertinya dia orang gila yang tidak waras. Nona Wen Jiao, apakah kamu benar-benar sudah gila? Aku dan kamu sudah berakhir. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Aku tidak setuju. Maka itu tidak dianggap sebagai perceraian. Tuan Zheng Xiao, kamu adalah milikku. Aku tidak mau memberikanmu kepada orang lain. Ayo, ikutlah denganku. Cukup. Aku tanya padamu sekali lagi. Di mana Yunsu? Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Cukup. Aku tanya sekali lagi. Di mana Yunsu? Jika terjadi hal buruk padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan memaksaku. Tuan Zheng Xiao, aku berdiri di depanmu dengan gaun pengantin ini. Kenapa kamu selalu menyebut wanita lain? Cepat katakan di mana Yunsu berada. Apa bagusnya wanita penggoda itu? Kenapa kamu begitu mencemaskannya? Lalu bagaimana denganku? Biar kubiarkan kamu menemuinya untuk terakhir kali. Nona Jiang dan Nyonya Tua. Kamu benar-benar gila. Apa yang sudah kamu lakukan pada mereka? Cepat katakan di mana mereka sekarang. Aku sudah memindahkan mereka. Hari ini kamu harus ikut denganku. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi seumur hidupmu. Gila, kamu benar-benar gila. Sekretaris Chang, kerahkan orang untuk menyelidiki. Meskipun harus membalikkan seluruh kota Jiang, kalian harus menemukan mereka untukku. Kerahkan seluruh kekuatan klan Zheng, cari di seluruh kota, jangan lewatkan tempat manapun, pastikan kalian menemukan Nona Jiang dan Nyonya Tua. Nona Wen Jiao, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu berani menyakiti orang yang kucintai, aku akan membuatmu menyesal. Tuan Zheng Xiao, apa yang kamu katakan? Orang yang kamu cintai hanya aku. Mencintaimu? Apa kamu pantas? Orang yang kucintai hanyalah Yunsu. Tidak, aku tidak percaya. Kita saling mencintai. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba tidak mencintaiku lagi? Aku tahu. Kamu masih marah padaku, kan? Aku salah. Mohon maafkan aku. Apa kamu punya hak untuk bicara tentang cinta? Apa kamu pernah memedulikanku saat aku mencintaimu? Apa kamu pernah mencintaiku? Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan menyakitiku seperti ini. Bukan begitu? Tuan Zheng Xiao, jangan lupa. Klan Wen sangat berjasa kepada keluargamu dulu. Jika ibuku tidak menjemputmu dari panti asuhan, kau pasti masih mengemis di jalanan sekarang. Mana mungkin kau punya kualifikasi untuk menikah masuk ke klan Wen? Setelah masuk ke pintu klan Wen, kau harus menuruti kata-kataku. Kenapa? Apakah sekarang kau mau tidak tahu berterima kasih dan mengkhianatiku? Benar, klan Wen memang pernah berjasa padaku. Tetapi aku juga sudah memberimu 100 kali kesempatan. Kau sendiri yang menyia-nyiakannya. Sekarang, aku dan klan Wen sudah tidak punya hutang budi lagi. Apa maksudmu dengan 100 kali kesempatan? Klan Wen sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Jadi kau harus patuh dan ikut aku pulang ke klan Wen. Jika kau ikut denganku sekarang, maka masalah di antara kita bisa dianggap tidak pernah terjadi. Kalau tidak, memangnya kenapa? Kalau tidak, kau jangan pernah berharap bisa melihat mereka lagi selamanya. Katakan, di mana sebenarnya kau menyembunyikan Yunsu dan nenekku? Kau begitu mengkhawatirkan wanita penggoda itu? Aku tidak akan memberitahumu. Ini adalah harga yang harus kau bayar karena mengkhianatiku. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Nenek, Yunsu, semoga kalian berdua baik-baik saja. Nona Wen Jiao, perbuatan jahatmu ini akan segera mendapat balasannya. Nenek, apakah kalian baik-baik saja? Nona Wen Jiao, kau benar-benar sedang mencari masalah. Nona Wen Jiao, kau benar-benar sedang mencari masalah. Tuan Zheng Xiao, keluarga Zheng kita adalah keluarga terpandang yang terpelajar. Jangan terpancing emosi oleh orang-orang rendah seperti ini. Orang tua sialan, jangan coba-coba menggunakan nama keluarga Zheng untuk menekan aku. Kenapa? Apa kau merasa? Karena cucu perempuanmu akan segera menikah ke keluarga Zheng, kau bisa langsung naik derajat begitu. Cih, dasar tidak tahu diri, tidak berkaca. Dulu seperti apa rupamu? Nona Wen Jiao, jaga ucapanmu itu. Tempat ini bukan tempat bagimu untuk bersikap kurang ajar. Minta maaf kepada nenekku. Apa yang salah dengan perkataanku? Satu rubah tua yang licik, membesarkan seorang penggoda yang tidak tahu malu. Kalau aku jadi kalian, aku sudah malu untuk menampakkan diri lagi. Dan kau juga Tuan Zheng Xiao, klan Wen.
Kami adalah penolongmu. Jangan berani-berani berteriak padaku di sini. Aku berteriak padamu? Apa kau merasa pantas? Selama ini aku terus memanjakanmu, bersabar menghadapimu. Tak kusangka kau malah memanfaatkan ketulusanku dan menjadi semakin melunjak. Terserah bagaimana kau mencaciku biasanya, tapi kau berani menghina nenekku, serta mengganggu calon istriku. Ini benar-benar tidak bisa aku toleransi. Apa? Kau bilang wanita tua sialan ini adalah nenekmu? Itu tidak mungkin. Ku bilang jaga ucapanmu itu. Kau pikir aku, Tuan Zheng Xiao, mudah ditindas? Dan merupakan orang lemah yang bisa kau injak-injak? Nona Wen Jiao Jiao, kau benar-benar tidak punya akal sehat. Untunglah cucuku sudah bercerai darimu. Kalau tidak, entah seberapa menderita dia berada di keluargamu. Benar-benar tidak mungkin. Dia tidak mungkin nenekmu. Tuan Zheng Xiao, kau pasti sedang membohongiku. Kau hanya ingin membuatku marah, kan? Kamu membohongiku. Kamu ingin membuatku marah, kan? Zheng Xiao, tenanglah. Jangan kotori tanganmu. Aku tidak percaya. Dia tidak mungkin nenekmu. Kamu hanya membohongiku, bukan? Kamu hanya ingin membuatku marah, kan? Diam. Yang satu adalah nenekku, dan yang satu lagi adalah istriku. Mereka adalah dua satu-satunya kerabatku di dunia ini. Beraninya kamu menyakiti mereka. Tamparan pertama ini untuk mengajarimu menghormati orang tua. Tamparan kedua ini untuk membalaskan sakit hati Yunshu. Tamparan ketiga ini agar pikiranmu sedikit lebih sadar. Pernikahanku bukan tempat bagimu untuk berbuat onar. Tuan Zheng Xiao, kamu berani memukulku? Nona Wen Jiao Jiao, memukulmu itu masih termasuk ringan bagiku. Saat aku di rumahmu, aku sudah melakukan yang terbaik untuk bersikap baik padamu dan memberimu cukup harga diri. Mulai sekarang kita tidak berhutang apa-apa lagi satu sama lain. Tuan Zheng Xiao, jangan pernah berharap. Sejak saat kamu memasuki pintu klan Wen, kamu adalah milik klan Wen selama hidupmu, dan tetap milik klan Wen meski sudah tiada. Kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dariku seumur hidupmu. Nona Wen Jiao Jiao, katamu, kamu mencintai Tuan Zheng Xiao. Coba tanyakan pada hati nuranimu sendiri. Bagaimana cara kamu memperlakukan cucuku? Mulai dari menghinanya, hingga memukul dan mencacinya. Inikah caramu mencintainya? Kamu hanya mengendalikan dan menyiksanya. Bukan. Bukan begitu, Nenek. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tidak tahu diri, karena tidak mengenali Anda. Alasanku memperlakukan Tuan Zheng Xiao seperti itu adalah karena aku terlalu mempedulikannya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Nenek, tolong bantu aku membujuknya, agar Tuan Zheng Xiao kembali padaku. Bagaimana, Nenek? Aku berjanji tidak akan menyakitinya lagi di masa depan. Tuan Zheng Xiao, Tuan Zheng Xiao. Aku benar-benar sudah sadar akan kesalahanku. Percayalah padaku sekali ini saja. Aku akan berubah. Aku akan berubah. Ya? Jangan tinggalkan aku. Nona Wen Jiao Jiao, kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Tidak. Nenek, aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan memperlakukan Tuan Zheng Xiao dengan baik. Aku tidak pantas menjadi nenek bagi kamu, Nona Wen. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu mencintai Xiao Xiao, padahal selama bertahun-tahun ini kamu hanya menjadikannya alat saja. Kamu sama sekali tidak layak bicara soal cinta. Bukan begitu, Tuan Zheng Xiao. Bukan begitu. Kita berdua sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun dan telah melewati begitu banyak hal bersama. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Dulu biarlah berlalu, sekarang sudah berbeda. Sekarang aku tidak mencintaimu lagi. Apapun yang kamu katakan tidak akan ada gunanya lagi. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kalau kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Tuan Zheng Xiao, ikutlah denganku pulang. Dan mari kita mulai dari awal lagi. Bisa kan? Nona Wen Jiao Jiao, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Dasar kamu wanita penggoda, tutup mulutmu. Alasan kenapa aku dan Tuan Zheng Xiao menjadi seperti ini adalah karena kamu. Hei, apa yang kamu lakukan, Nona Wen Jiao Jiao? Ini adalah pernikahanku. Apakah kamu ingin mencelakai orang? Sudah cukup gilanya. Alasan kenapa kita berdua menjadi seperti ini adalah karena dia. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kita berdua bisa berakhir seperti ini? Seandainya dia tidak ada, kamu pasti akan ikut denganku pulang ke klan Wen. Benar kan? Kita sudah sampai di tahap ini. Semuanya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan membohongi dirimu sendiri lagi. Tuan Zheng Xiao, asalkan kamu mau ikut aku pulang, aku akan memberikan grup Dingsheng kepadamu. Oh, tidak. Asalkan kamu mau ikut aku pulang, aku akan meminta ibuku memberikan posisi ketua grup Dingsheng kepadamu juga. Kita... Nona Wen Jiao Jiao, cinta bukanlah alat untuk tawar-menawar. Hubungan kita sudah berakhir. Jangan terlalu bangga dulu. Aku beritahu kamu, dia menikah denganmu. Hanya demi uangmu saja. Orang yang dia cintai, hanyalah aku. Nona Wen Jiao Jiao.
Mengingat kamu adalah mantan istri Kak Zheng Xiao, aku sudah sangat bersabar padamu. Tapi kamu terus bicara tidak sopan, bahkan mengacaukan pernikahanku. Apa kamu benar-benar mengira aku, Jiang Yunshu, mudah ditindas? Nona Wen Jiao Jiao, apa kamu pikir aku berhati lembut dan mudah ditindas? Kamu berani memukulku? Memang kamu yang pantas dipukul. Memangnya, kenapa kalau aku memukulmu? Kalau kamu berani mengganggu Kak Zheng Xiao lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas padamu. Bukankah kamu hanya merasa akan segera masuk ke keluarga Zheng? Jangan terlalu bangga dulu. Aku beritahu kamu. Kami berdua telah melalui begitu banyak hal. Dia sama sekali tidak bisa melupakanku. Kamu hanya bisa hidup di bawah bayang-bayangku. Keluarga Jiang adalah keluarga terkaya di Qingzhou. Apa yang tidak aku miliki? Untuk apa aku menginginkan milik orang lain? Sedangkan kamu selalu membicarakan tentang uang. Siapa yang tidak bisa melihat niatmu itu? Omong kosong. Jangan berani-berani memfitnahku. Tuan Zheng Xiao, ikutlah pulang bersamaku. Asalkan kamu mau ikut aku pulang, aku jamin posisi ketua grup Dingsheng akan menjadi milikmu. Jadi ini grup Dingsheng. Nona Wen Jiao Jiao, berhentilah berlagak sombong di sini. Berita tentang grup Dingsheng yang akan bangkrut sudah tersebar luas. Apakah kamu ingin melimpahkan kekacauan ini kepada Tuan Zheng Xiao? Jangan bicara sembarangan di sini. Siapa yang sedang kamu sumpahi? Grup Dingsheng kami beroperasi dengan sangat baik. Alasanku menyerahkan grup Dingsheng kepada Tuan Zheng Xiao adalah untuk membuktikan ketulusanku. Orang berhati busuk sepertimu, melihat segalanya pun terasa kotor. Baiklah, maka aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang dimaksud dengan ketulusan? Yunsu, dia hanyalah wanita gila. Tidak perlu memedulikannya. Tidak apa-apa. Tuan Zheng Xiao, percayalah padaku. Tanpa mengakhiri harapannya, dia tidak akan benar-benar menyerah. Semuanya, bawa maharnya kemari. Grup Jiang dari Qingzhou dengan hormat mempersembahkan seserahan. 1 set perhiasan zamrud hijau kekaisaran, sepasang vas bunga, dan burung enamel bertahtakan permata. 1 pesawat jet pribadi dan 10 mobil super Newmaran. 1 kalung berlian 150 karat dan sebuah pulau pribadi di luar negeri. Sepasang vas bunga dan burung itu tahun lalu dilelang dengan harga selangit 400 miliar rupiah. Ternyata, itu adalah mahar dari keluarga Jiang. Bahkan ada pulau pribadi? Mungkinkah itu kepulauan yang baru saja didapatkan oleh keluarga Jiang? Aku pernah melihatnya di berita. Total nilai dari 10 mobil super itu saja sudah lebih dari 3 triliun rupiah. Apakah ini benar-benar mahar dari grup Jiang? Semua ini ditambah dengan saham grup Jiang atas namaku. Total nilai maharnya sekitar 4 triliun 920 miliar rupiah. Nona Wen Jiao Jiao, dengan apa kamu mau bersaing denganku? Kamu adalah putri dari keluarga Jiang, orang terkaya di Qingzhou. Ada begitu banyak bangsawan di Qingzhou yang ingin menikahimu. Kenapa kamu harus menyukai Tuan Zheng Xiao? Apakah cinta memerlukan sebuah alasan? Aku dan kakak Zheng Xiao benar-benar saling mencintai. Semua harta benda ini hanyalah pelengkap belaka. Nona Wen Jiao Jiao, di hari pernikahan saya ini, kamu menahan keluarga dan istri saya secara paksa. Tidakkah kamu berpikir konsekuensi apa yang harus kamu tanggung? Bawa dia pergi. Lepaskan saya, jangan sentuh saya. Atas dasar apa kamu mengusir saya? Lalu katakan pada saya, atas dasar apa kamu boleh tetap di sini? Berdasarkan kenyataan bahwa di dalam perut saya ini sedang mengandung anakmu. Apa? Di dalam perutku adalah keturunan keluarga Zheng. Jika hari ini kamu berani menikah dengan wanita rendahan ini, aku akan membuatmu masuk ke berita utama. Tuan muda keluarga Zheng menelantarkan anak dan istrinya. Judul ini, bagaimana menurutmu? Nona Wen Jiao Jiao, menurutmu apakah kebohongan seperti ini ada gunanya? Aku punya laporan pemeriksaan kehamilan. Apakah kamu berani melihatnya? Nona Wen Jiao Jiao, meskipun kamu benar-benar hamil, anak itu belum tentu milik Kak Zheng Xiao. Kita bisa melakukan tes DNA. Hanya saja sekarang, janinnya masih terlalu kecil. Sehingga belum bisa dilakukan. Saat aku masih muda, aku pernah belajar memeriksa denyut nadi dari tabib tradisional. Jika tidak keberatan, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Nenek, silakan Anda mencobanya. Di dalam perutku ini, memang benar adalah anak dari Tuan Zheng Xiao. Melihat denyut nadi ini, memang benar kamu sedang hamil. Tidak. Itu tidak mungkin. Tuan Zheng Xiao, apakah kamu dengar apa yang nenek katakan? Di dalam perutku memang ada anakmu. Aku tidak membohongimu. Ikutlah denganku, kita berdua bersama-sama akan membesarkan anak ini. Bagaimana? Nona Wen Jiao Jiao, coba kamu pikirkan baik-baik. Kapan terakhir kali kita bersama? 5 bulan yang lalu. Bagaimana mungkin anak ini adalah milikku? Tuan Zheng Xiao,
Apakah perkataanmu itu karena kamu tidak ingin bertanggung jawab? Nona Wen Jiao Jiao, barusan kamu bilang anak ini baru berusia 2 bulan lebih. Lalu bagaimana mungkin dia adalah anak Kak Zheng Xiao? Aku rasa sebaiknya kita mencari lembaga identifikasi untuk memeriksanya dengan teliti. Dasar kamu perempuan penggoda, tutup mulutmu. Kenapa? Apa maksud perkataanmu itu ingin memfitnahku berselingkuh? Nona Wen Jiao Jiao, aku hanya ingin memastikan anak ini sebenarnya anak siapa. Jika ini benar-benar anak Kak Zheng Xiao, aku bersedia menanggung biaya hidup kalian seumur hidup. Namun jika bukan, tolong jangan pernah muncul di hadapanku dan Kak Zheng Xiao lagi. Demi bisa menikah dengannya. Apakah kamu rela membesarkan anak kami berdua? Jiang Yunshu, apa yang sebenarnya kamu incar? Aku tidak mengharapkan apapun. Aku mencintainya, dia mencintaiku. Itu sudah cukup. Aku tidak peduli dengan hal lainnya. Berhentilah berpura-pura. Kau menggunakan cara ini untuk menipu Tuan Zheng Xiao, kan? Nona Wen Jiao Jiao, aku sudah memberimu pilihan. Sebaiknya kau tahu diri. Jangan bicara omong kosong. Apa kau tahu betapa menderitanya aku melakukan pemeriksaan kehamilan sendirian? Karena engkau begitu bersikeras, lakukanlah tes identitas itu. Jika itu benar-benar anakku, aku akan memberikan segala yang seharusnya didapatkan keluarga Zheng. Apa gunanya itu? Begitu kau menikah dengan wanita murahan ini, maka anakku akan selamanya menjadi anak di luar nikah tanpa ayah. Pimpinan, orangnya sudah dibawa. Apa yang ingin kalian lakukan? Pimpinan, sudah diselidiki. Dialah yang bersama Nona Wen Jiao Jiao, menculik Nona Jiang dan Nyonya Tua. Tuan Muda Zhang, itu dia, wanita inilah yang menyuruhku melakukan semua ini. Urusan kalian berdua, aku tidak tertarik. Buang mereka keluar. Baik. Jangan. Tuan Muda Zheng, aku punya sebuah rahasia besar yang berkaitan denganmu. Song Yang, tutup mulutmu. Jika kau berani bicara sembarangan, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang ingin kau katakan? Begini, Tuan Muda Zheng, jika aku mengatakannya, bisakah Anda melepaskan aku? Terserah kau mau bicara atau tidak. Jika tidak mau bicara, pergi sana. Jangan, aku akan bicara. Song Yang, coba saja bicara satu kata kalau kau berani. Aku tidak mau dipenjara bersamamu. Sebenarnya, anak di dalam kandungannya adalah anakku. Apa? Tuan Zheng Xiao, dia membohongimu. Apa yang dikatakannya itu tidak benar. Apa kau berani bertanggung jawab atas ucapanmu? Kau tahu akibatnya jika membohongiku. Ini sungguhan. Hari itu, kami minum-minum di bar, lalu dia mabuk, dan kami melakukan itu. Tidak, bukan begitu. Tuan Zheng Xiao, malam itu, aku terlalu banyak minum. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa, Tuan Zheng Xiao. Lemparkan mereka berdua keluar, sekarang juga. Tuan Zheng Xiao. Ini semua salah paham, Tuan Zheng Xiao. Kau sudah berjanji tidak akan menuntutku, Tuan Muda Zheng? Hadirin sekalian yang terhormat, mari kita saksikan pasangan pengantin ini. Dari pertemuan pertama yang mempesona hingga keyakinan untuk bersama sekarang, ini adalah babak baru dalam kisah cinta mereka. Semoga setiap waktu kalian selalu dipenuhi kehangatan, cinta kalian selalu mendalam di setiap harinya. Kak Zheng Xiao, mulai sekarang dan seterusnya, kita akan saling mendukung. Berbagi suka dan duka, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi. Yunshu, setelah ini giliranku untuk melindungimu. Sampai rambut kita memutih dan takkan pernah terpisahkan.